Shalom saudara. Kurang semangat nih kayaknya. Shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kabar kita hari ini semuanya baik dan luar biasa. Amin. Amin saudara. Semoga saudara gak bosan lihat saya udah 1 bulan ya. Hostnya ini mulu gitu kan. Nanti minggu depan gantian sama Kak Edlin ya saudara. Saya percaya hari ini kita datang semua dengan hati yang bersuka, amin. Hari ini kita mau sama-sama kasih yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau bilang hari ini yuk kita jangan nonton Bapak Ibu. Kita sembah Tuhan sama-sama. Karena audiens kita, penonton kita cuma satu yaitu Tuhan Yesus. Amin saudara. Gak peduli saudara suaranya false, it's okay. Karena Tuhan Yesus gak pernah terganggu sama suara saudara yang false. Mungkin sebelah saudara. Tapi saya percaya hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita angkat tangan, kita mau angkat tangan buat Tuhan. Kalau kita berdiri, kita mau berdiri buat Tuhan. Kalau kita bertepuk tangan, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. So hari ini mari bebaskan ekspresi penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Saudara yang mau berdiri, mau duduk, saudara yang mau berlutut. Apapun itu Bapak Ibu Saudara lakukan semuanya buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan tunggu disuruh. Amin Bapak Ibu. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Sebelum kita mulai, tos kiri kanan depan belakangnya bilang gini. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan juga Mazmur 91. Dalam hitungan yang ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kepomri pada dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita deklarasikan Mazmur 91 dengan iman. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini. Kami tahu kami dikasihi, kami tahu kami berharga, kami tahu kami sudah diberkati. Dan kami tahu hadirat Tuhan yang sudah ada di dalam setiap kami, yang hari ini akan mengalir keluar memenuhi tempat ini. Kami berdoa waktu ada hadirat Tuhan di tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami mau memberikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari setiap kita yang siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan. Oleh kuasa darah-Mu kami dikuduskan. Setiap kami datang dilayakan oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, unaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, unaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ya Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
kehadiran saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
Yang siap puji Tuhan anak-anak amin. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus, come on. Tepuk tangan sama-sama, hey. Dia Allah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Come on. Thank you, God. Sing it out. Meski
kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber. Yang wanita saja, sing. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. yang pria, hadir. Kuat tangan, come on. Perlindunganku, kaulah Allah sumber. Angkat tangan kita sama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber. Kaulah kuat, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber. Teman-teman, sumber, teman-teman, sumber kemenanganku, sumber, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. You are the source of our strength, Lord Jesus. Gak ada yang lain, Tuhan Yesus. Wow. Thank you, God. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you, Tuhan. Engkau menyelamatkan setiap kami. 2000 tahun yang lalu, Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kami. Sehingga setiap kami dikatakan bahwa kami berharga, bahwa kami dikasihi, bahwa kami diberkati. And it's all because of your grace, oh Lord. All because of your grace. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, right morning star. All the heavens show all creations to worship you. Sing it out. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, oh Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God,
it out. How beautiful. Exalted. How wonderful, how wonderful. You are so beautiful, so beautiful. Jesus, your name, Jesus. Name above, name above. How wonderful, how wonderful, how beautiful. Name above every name, exalted, exalted high, how wonderful, how beautiful. Jesus, your name, Jesus, your name. Name above every, Jesus, your name, Jesus, your name. Name above, Jesus, your name, Jesus, your name above, Jesus, your name, Jesus, your name. Name above, Jesus, your name, Jesus, your name. Name above every. One more time, Jesus, your name, Jesus, your name. Name above every name. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. I trust Him now. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never, He will never fail. Once again, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never
Kami mengucap terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, pemulihan sedang terjadi Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan, terobosan sedang terjadi atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari melalui doa, pujian, penyembahan kami, itu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang bertahta Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya Yesus yang layak ditinggikan, disembah di tempat ini Tuhan. Hanya Yesus yang layak terus disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kalau siang hari kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana indah atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai bangsa kami. Engkau yang selalu menuntun bangsa kami. Kemanapun bangsa kami melangkah, kami percaya Engkau sendiri yang menyertai bangsa kami dan menuntun bangsa kami Tuhan. Terus Tuhan, Engkau pegang bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ke depan ini Tuhan, bangsa ini akan semakin dipulihkan, akan semakin diberkati, bahkan akan semakin maju Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipakai Tuhan jadi display Tuhan atas bangsa-bangsa Tuhan, sehingga bangsa-bangsa akan melihat ada Yesus di Indonesia Tuhan. Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sungguh sangat percaya Engkau selalu memegang bangsa ini kemanapun bangsa ini berjalan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, gembala sidang kami Tuhan. Pastor Niko Dr. Harjo, Tuhan, Ibu Hermina Besta, wakil-wakil ya Tuhan. Juga gembala kami di tempat ini, Pastor Weller Kauntu dan Pastor Maulin Kauntu. Bapak, Engkau berkati Tuhan, Bapak rohani kami. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar pengurapan Tuhan selalu baru, minyak Tuhan selalu baru, anggur selalu baru tercurah buat Bapak rohani kami. Pakai mereka lebih dahsyat lagi dan berikan mereka kepekaan lebih lagi akan suara Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya dalam pelayanannya Tuhan, dalam hidupnya Tuhan, hati Tuhan terus disenangkan dan Engkau berkenan Tuhan atas setiap pelayanan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun mereka melangkah, kami percaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Oh, kami serahkan Tuhan Bapa rohani kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Juga sebentar kami berdoa firman-Mu Tuhan, melalui Pastor Niko Dr. Harjo dengan Bapak Gembala kami Pastor Weller Kauntu Tuhan. Kami percaya ada pesan khusus yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami diberkati melalui firman-Mu. Dan setiap firman yang diberitakan tidak akan sia-sia. Itu akan berbuah dalam hati kami terus 100 kali lipat ganda Tuhan. Dan terus berbuah hingga kami menghasilkan buah di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, berikan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Roh Kudus selalu ada di tempat ini saat firman-Mu diberitakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sementara kali kami mau berikan diakonia Tuhan, Engkau berkati setiap orang-orang yang menabur dan persembahan ini Tuhan. Kami percaya apa yang mereka tabur tidak akan sia-sia. Mereka akan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan
Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's
It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap. Karena waktunya sudah singkat.
Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar. Tuhan menegur bangsa Israel karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama,
persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Yang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Berkati. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.